Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rehan Gunaningrat selaku dosen pengampu mata kuliah pemasaran digital. Perkenalkan, saya Oktavia Herdiana Putri dengan NIM 230414055. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil analisis konten TikTok review kedai Uncle Rudy di Sukoharjo. Untuk konten pertama yaitu ada konten rute menuju kedai Uncle Rudy. Audiens persona. Target audiens konten ini adalah perempuan usia 18 sampai 34 tahun yang suka eksplor tempat makan unik di daerahnya. Mereka aktif di TikTok, sering mencari rute atau lokasi tempat makan lewat FYP, dan tertarik pada konten visual yang menunjukkan arah secara jelas dan praktis. Konten ini membantu mereka menemukan kedai yang belum banyak diketahui dengan cara yang mudah dan dipahami. Kemudian jenis konten pilar dan penjelasannya. Di sini adalah konten pilar rute kedai Uncle Rudy. Untuk penjelasannya adalah konten ini berfokus pada panduan visual dan arah menuju lokasi sebuah kedai. Konten ini menjelaskan nama tempat, jalur yang dilewati, patokan visual di sepanjang jalan, serta estimasi jarak atau waktu tempuh. Tujuannya adalah membantu audiens menemukan lokasi dengan mudah, terutama jika tempat tersebut masih kurang dikenal. Konten ini cocok untuk penonton yang suka eksplor tempat baru dan sering mencari info lewat TikTok dengan kata kunci seperti lokasi kedai atau rute ke tempat makan viral. Kemudian, analisis dashboard untuk video rute kedai Uncle Rudy yang diunggah pada 4 Juli 2025 pukul 8.15 PM telah mendapatkan 47.260 tayangan dengan total waktu tonton 327 jam, 28 menit, dan 51 detik. Rata-rata penonton menyaksikan video selama 19,5 detik dan 20,22% penonton menonton video hingga selesai. Video tersebut mendapatkan 1.151 suka, 34 komentar, 156 kali dibagikan, dan 124 kali disimpan. Di sini saya juga mendapatkan 20 pengikut baru. Data ini menunjukkan performa video yang cukup baik, meskipun durasi rata-rata menonton masih relatif singkat. Mungkin perlu dipertimbangkan strategi untuk meningkatkan durasi rata-rata tontonan, misalnya dengan membuat konten yang lebih menarik dan informatif. Kemudian analisis dashboard untuk rute kedai Uncle Rudy yang kedua yaitu dari data analisa video menunjukkan penonton utama berjumlah 29.600K yang didominasi oleh perempuan 70%, berusia 18 sampai 34 tahun 84%, dan berasal dari Indonesia sebanyak 99,8%. Sebagian besar penonton berasal dari halaman Untukmu menunjukkan konten berhasil menjangkau audiens yang relevan. Kata kunci pencarian terbanyak terkait dengan lokasi kedai Uncle Rudy mengindikasikan minat penonton pada informasi lokasi usaha tersebut. Semua penonton adalah penonton baru dan bukan pengikut, yang menunjukkan potensi untuk meningkatkan jumlah pengikut dengan mempertahankan kualitas konten. Untuk konten yang kedua yaitu mini vlog kedai Uncle Rudy. Audiens konten ini adalah anak muda usia 18-30 tahun yang suka menonton mini vlog kuliner dengan suasana tempat yang cozy dan estetik. Mereka mencari rekomendasi tempat makan yang menarik untuk nongkrong atau healing tipis-tipis, dan tertarik pada konten ringan berdurasi singkat yang menampilkan suasana, menu, serta pengalaman singkat di kedai. Untuk jenis konten pilar dan penjelasannya, ini termasuk dalam konten pilar mini vlog. Menjelaskan pengalaman singkat saat berkunjung ke kedai, mulai dari suasana tempat, menu yang dipesan, hingga kesan personal terhadap kedai tersebut. Konten ini menampilkan visual estetik dari suasana kedai, aktivitas ringan seperti memesan makanan, atau sekadar duduk santai. Review singkat seperti kenyamanan tempat atau suasana yang cocok untuk nongkrong. Dalam konten pilar sebelumnya juga sudah diberitahukan lokasi kedai secara singkat agar penonton tahu di mana mereka bisa mengunjungi tempat tersebut. Untuk analisis dashboard konten kedua yaitu
Video berdurasi 25,92 detik ini ditonton sebanyak 2.244 kali sejak diposting pada Juli 2025. Engagement-nya mencakup 41 likes, 9 komentar, 7 share, dan 18 pengikut baru. Rata-rata penonton hanya menonton selama 9 detik dengan 13,74% menyaksikan hingga akhir. Tingkat retensi hanya 35% dan mayoritas penonton berhenti di detik pertama, menunjukkan bahwa bagian awal video belum cukup menarik. Sebagian besar penonton datang dari FYP 50,3% dan profil pribadi 37,9%. Kata kunci pencarian didominasi oleh lokasi kedai Uncle Rudy sebanyak 63,6% dan kedai Uncle Rudy 22,4% menandakan minat kuat pada tempat tersebut. Untuk analisis dashboard kedua mengenai konten mini vlog kedai Uncle Rudy, yaitu ini ditonton sebanyak 1.800 penonton dengan peningkatan 187 penonton dari hari sebelumnya. Sebanyak 82% merupakan penonton baru, sedangkan 98% berasal dari pengguna yang belum mengikuti akun. Artinya, video ini cukup efektif menjangkau audiens baru. Dari segi gender, 77% penonton adalah perempuan, 22% pria, dan 1% lainnya. Mayoritas penonton berada dalam rentang usia 18 sampai 24 tahun sebanyak 50%. Diikuti oleh usia 25 sampai 34 tahun 36% dan seluruh pemirsa berasal dari Indonesia. Kemudian konten ketiga yaitu testimoni menu cilok kedai Uncle Rudy. Audiens dari konten testimoni menu cilok kedai Uncle Rudy adalah anak-anak, remaja hingga dewasa, mulai usia 17 sampai 30 tahun yang suka jajanan murah, unik, dan kekinian. Mereka aktif di TikTok, sering mencari review makanan sebelum membeli, dan cenderung percaya pada testimoni langsung dari konsumen. Karakteristik mereka adalah penasaran dengan rasa, harga, dan porsi, serta tertarik pada konten sederhana yang menunjukkan reaksi jujur saat mencicipi makanan. Konten ini cocok untuk menarik audiens yang hobi kulineran dan senang berbagi atau menyimpan rekomendasi jajanan lokal. Untuk jenis konten pilar dari konten ketiga ini adalah testimoni menu cilok Uncle Rudy. Untuk penjelasannya adalah menjelaskan pengalaman mencicipi cilok dari kedai Uncle Rudy secara langsung, mulai dari penampilan dan rasa hingga pendapat pribadi. Menampilkan reaksi jujur saat suapan pertama, komentar soal bumbu dan keunikan rasa. Selain itu, konten ini juga bisa menyampaikan informasi singkat seperti ukuran cilok serta suasana saat menyantapnya di tempat. Testimoni disampaikan secara ringan dan natural agar terasa autentik dan relatable bagi penonton yang tertarik mencoba jajanan serupa. Untuk analisis dashboard dari konten ketiga, yaitu berdurasi 53,84 detik yang berhasil meraih 1.871 tayangan dengan rata-rata waktu tonton 9,8 detik dan tingkat penyelesaian video hanya 4,09%. Rata-rata penonton hanya menonton 18% dari durasi video, di mana sebagian besar berhenti menonton pada detik pertama. Hal ini menunjukkan bahwa awal video kurang menarik perhatian audiens. Meskipun demikian, video ini tetap menghasilkan satu pengikut baru. Lalu lintas terbesar berasal dari profil pribadi sebanyak 46,2% dan halaman untukmu 39,2%, menandakan distribusi yang cukup organik. Selain itu, query pencarian lokasi kedai Uncle Rudy mendominasi dengan 77,9%, yang berarti banyak penonton tertarik untuk mengetahui lokasi kedai tersebut. Secara keseluruhan, video ini memiliki potensi yang baik dari sisi pencarian, namun perlu penguatan pada bagian pembuka untuk meningkatkan retensi penonton. Untuk analisis dashboard selanjutnya, yaitu video testimoni menu cilok kedai Uncle Rudy ditonton oleh 1.871 penonton dengan peningkatan 172 penonton dari hari sebelumnya. Sebanyak 83% merupakan penonton baru, sedangkan 98% berasal dari pengguna yang belum mengikuti akun. Artinya, video ini cukup efektif menjangkau audiens baru. Dari segi gender, 73% penonton adalah
perempuan, 26% pria, dan satu lainnya. Mayoritas penonton berada dalam rentang usia 18-24 tahun 47%, diikuti oleh usia 25-34 tahun 37%, dan dari sisi lokasi hampir seluruh penonton berasal dari Indonesia dengan sedikit penonton dari Norwegia, Senegal, dan Amerika Serikat. Hal ini menegaskan bahwa konten ini memiliki jangkauan lokal yang sangat kuat dan sesuai dengan target pasar lokal. Kesimpulan, ketiga konten menunjukkan potensi yang baik dalam menjangkau audiens target, khususnya dari jangkauan geografis dan demografis, dengan usia rata-rata penonton 18-24 tahun yang sudah sesuai target. Namun, perlu peningkatan pada retensi penonton dengan cara membuat konten yang lebih menarik dan informatif di bagian awal video. Peningkatan kualitas konten akan meningkatkan jumlah pengikut dan mempertahankan engagement yang tinggi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.